Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat kontroversial. Yerusalem, kota suci yang diperebutkan. Kita kilas balik sejenak ke masa lalu. Pada pukul 11.15 tanggal 5 Juni 1967, prajurit Yordania tampak sibuk di kota tua Yerusalem. Menyusul ledakan tembakan artileri yang memekakan telinga, pasukan artileri angkatan bersenjata Yordania menembakkan lebih dari 6.000 peluru ke kawasan pemukiman Yahudi di Yerusalem. Saat itu kediaman resmi Perdana Menteri Israel, gedung parlemen dan gedung-gedung lainnya semuanya hancur. Pada saat yang sama, 3 kota Israel lainnya, Natanya, Kfar Sirkin dan Kfar Saba, juga diserang oleh Angkatan Udara Yordania. Menteri Pertahanan Israel Moshe Dayan ketika itu memerintahkan pasukan darat di Yerusalem untuk melakukan serangan balik skala kecil. Kemudian dia memerintahkan Angkatan Udara untuk menyerang pangkalan udara Yordania saat pesawat Yordania kembali untuk mengisi bahan bakar, meledakkan semua pesawat militer Yordania. Setelah mengatasi ancaman dari angkatan udara musuh, tentara Israel melancarkan serangan balik di pusat kota Yerusalem. Pasukan terjun payung Israel turun ke kota yang dikuasai Yordania. Mereka dibagi menjadi 3 tim dan maju dengan cepat. Suara tembakan dan ledakan terdengar di mana-mana pusat di kota Yerusalem. Para prajurit bertempur di dekat reruntuhan tank yang terbakar. Sementara Raja Hussein dari Yordania menyaksikan pertempuran tersebut dari atas kastil Augusta Victoria. Saat serangan dimulai, dia tampak tenang dan santai. Namun ketika melihat pasukannya terpukul mundur, sang raja pun menjadi panik. Dia segera melompat ke jeep khususnya dan tancap gas menuju lembah Yordan. Di sana ia bertemu dengan pasukan Yordania yang sedang menarik diri dari distrik utara Yerusalem. Raja Hussein berpikir sejenak dan memutuskan untuk kembali ke kastil. Sayangnya pasukan Yordania sudah tak berdaya dan berlindung di kastil juga bukan tempat yang aman lagi. Raja Hussein tidak punya pilihan selain mundur ke Yordania dengan kecewa. Setelah 2 hari pertempuran sengit, tentara Israel pun menguasai seluruh Yerusalem. Adegan peperangan di awal cerita di atas itu memang benar-benar terjadi pada tahun 1967, adalah medan perang Timur Tengah kedua. Setelah perang ini, bangsa Israel menguasai seluruh kota suci Yerusalem. Namun karena sejarahnya lumayan panjang, jadi kami tidak akan memaparkan secara detail di sini. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu di internet atau channel YouTube yang membahas sejarah perang. Selanjutnya kemudian, oleh Yitzhak Rabin, kepala staf saat itu menamakan perang ini sebagai Perang 6 Hari, karena hanya berlangsung singkat 6 hari. Namun dia berhasil mengubah situasi Timur Tengah sekaligus mengubah sejarah dunia. Adapun pemicu perang ini berawal dari pembentukan negara Israel. Yerusalem atau Al-Quds merupakan salah satu kota kuno di Timur Tengah serta menjadi kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun Yerusalem juga menjadi titik api konflik paling berkepanjangan antara Palestina Israel. Membicarakan konflik Israel-Palestina tak lengkap tanpa pembicaraan peristiwa masa lalu sebelum konflik itu terjadi. Salah satunya adalah seputar tanah Kanaan. Kanaan di sini merujuk pada negara kuno besar yang terletak di wilayah Lebanon. Wilayah itu kini meliputi negara Libanon, Suriah, Yordania, dan Palestina yang di dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Pembicaraan soal Kanaan juga disinggung di Alkitab bahwa tanah Kanaan
adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Terlepas dari pembahasan soal religius, wilayah yang termasuk dalam Kanaan memiliki sejarah panjang. Dalam sejarahnya, Yerusalem memang kota berharga yang banyak diperebutkan oleh berbagai bangsa. Catatan arkeolog menunjukkan kota itu telah dihuni sejak 4000 sebelum Masehi. Nama yang paling awal dikenal mungkin adalah Jebusit atau orang Kanaan. Orang-orang Kanaan yang bermigrasi menyebut diri daerah itu sebagai Ursalem, yang berarti kota perdamaian. Kata Yerusalem berasal dari nama ini yang diucapkan dalam bahasa Ibrani menjadi Yerusalim, yang berarti rumah suci. Bersama dengan bangsa Filistin yang datang belakangan, mereka diyakini sebagai nenek moyang paling awal yang menghuni wilayah itu. Bangsa Filistin menetap di sepanjang pantai Mediterania yang membentang kira-kira dari Jaffa ke jalur Gaza dan berada di dalam tanah Kanaan selama berabad-abad. Pada 1000 sebelum Masehi, Daud menginvasi Yerusalem dan membentangi kota dari invasi musuh. Ia kemudian menamakan kota itu dengan Daud dan memerintahnya selama 40 tahun. Daud kemudian digantikan oleh Raja Salomo atau Sulaiman yang membuat sebuah kuil dan menjadikannya sebagai kota spiritual bagi Yahudi. Setelah kedatangan Nebukadnezar II pada 586 sebelum Masehi, kota itu jatuh ke tangan Babilonia. Kuil yang ada di sana pun dihancurkan, tetapi kemudian dibangun kembali. Alexander Agung juga sempat merebut wilayah itu pada 332 sebelum Masehi. Pada tahun-tahun berikutnya, Ptolemies Mesir dan Seleukus Suriah memerintah Yerusalem. Menjelang abad ke-1, kota itu adalah ibu kota penguasa kerajaan Makabe, Simon Makabe, sebelum menyerah pada kekuasaan panjang Romawi. Setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Romawi, kemudian menjadi ibu kota dinasti Herodes yang memerintah di bawah arahan Roma. Pada 70 Masehi, Raja Romawi Titus menghancurkan kuil untuk menghukum dan mematahkan semangat orang-orang Yahudi yang memberontak terhadap pemerintahannya. Dari tahun 313 Masehi, dengan penerimaan agama Kristen secara luas oleh Roma, Yerusalem mengalami kebangkitan dan membangun kembali kota itu pada abad keempat. Selama era Romawi, kota Bethlehem dekat Yerusalem menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Karenanya, kota ini kemudian menjadi pusat ziarah Kristen. Pada 638 Masehi, Islam dengan cepat menyebar ke wilayah itu. Umat Islam bahkan menganggap Yerusalem sebagai tempat penting untuk ziarah setelah Mekah. Ini berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara 688 Masehi dan 691 Masehi, Masjid Kubah Batu dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Al-Malik. 2 tahun kemudian, Masjid Al-Aqsa dibangun di tempat yang sama, memperingati tempat sujud Nabi. Kedua masjid dan sekitarnya dikenal sebagai Al-Haram Al-Syarif dan menjadi situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Pada abad 11, Islam telah berada di wilayah Yerusalem selama lebih dari 500 tahun. Kota ini memperoleh reputasi dunia sebagai kota tiga agama. Yerusalem juga sempat menjadi saksi perang salib antara tentara salib dan pasukan Salah al-Din. Selama pemerintahan Turki Utsmani, ada sedikit orang Yahudi di Palestina. Pada abad ke-19, Yerusalem telah menjadi kota yang lebih terbuka. Imigrasi Yahudi Eropa ke Yerusalem juga meningkat dan telah dilihat oleh beberapa kelompok sebagai penting Zionis. Pada 1900, orang-orang Yahudi menjadi komunitas terbesar di kota dan pemukiman yang diperluas di luar tembok Yerusalem. Pada 1914,
Perang Dunia Pertama menyebabkan kekacauan, kehancuran dan kebutuhan untuk ekspansi dan penaklukan oleh kekuatan Eropa. Karenanya, Yerusalem direbut oleh pasukan Inggris di bawah Jenderal Edmund Allenby pada 1917. Pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour memberi isyarat dukungan pemerintah Inggris untuk tanah air Yahudi di Palestina. Yerusalem pun dijadikan ibu kota Palestina, tetapi dipegang di bawah mandat Inggris. Setelah Perang Dunia II, PBB mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Yerusalem sebagai kota internasional pada 1947. Kelompok Zionis kemudian memanfaatkan kekosongan politik dan militer itu dengan mengumumkan pembentukan negara Israel pada 14 Mei 1948. Pada akhir 1948, Perdana Menteri Israel, Daven Ben-Gurion, mengumumkan bahwa Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel dan Yerusalem Timur berada di kedaulatan Yordania. Setelah kekalahan Arab dalam Perang 6 Hari 1967, Israel merebut seluruh wilayah Yerusalem. Orang-orang Yerusalem Timur Arab ditawari kewarganegaraan Israel, tetapi hampir semua memilih untuk mempertahankan status mereka sebagai orang Yordania. Israel kemudian memindahkan banyak orang Arab keluar dari Yerusalem dengan tetap menjamin akses ke tempat-tempat suci bagi Muslim dan Kristen. Pada 1998, Israel mengumumkan rencana kontroversial untuk memperluas Yerusalem dengan mencaplok kota-kota terdekat. Rencana itu secara dikecam oleh negara-negara Arab dan anggota Dewan PBB. Israel kemudian membekukan rencananya. Sejak dimulainya Intifadah kedua pada September 2000, Israel secara rutin mencaplok akses kota-kota Arab lokal ke Yerusalem sehingga menyegel kota itu. Pada akhir 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS pun memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv. Sebenarnya, Yerusalem juga mengandung makna yang sangat istimewa. Alkitab meramalkan bahwa ada peristiwa besar akan terjadi setelah berdirinya Israel, yaitu tibanya penghakiman terakhir. Tanah suci yang diperebutkan tiga agama ini akhirnya kembali ke tangan kaum Yahudi pada tahun 1967. Tanah Kanaan yang disebutkan dalam kitab suci Yahudi oleh Palestina kemudian menyebutnya sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Namun seiring perubahan iklim, di mana jika kita saksikan sekarang, di manakah letak susu dan madunya? Yang ada hanyalah sebidang tanah yang dipenuhi kerikil. Namun puluhan generasi telah banyak kehilangan nyawanya di negeri ini. Apakah ini yang ingin disaksikan Tuhan? Dan ironisnya, di sebidang tanah berbahaya ini, ternyata ada sebuah kota suci. Bukankah kota suci itu seharusnya damai dan indah? Lalu siapa yang berhak atas kota suci ini? Lebih penting bagi manusia atau Tuhan? Semakin suci suatu tempat, semakin tidak bisa dibagikan. Lantas, apakah masih bisa disebut suci? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.